Kembali kita akan membahas mengenai bagaimana mengkhotbahkan kepada orang-orang yang sedang berduka atau bagaimana kita sedang melakukan khotbah kedukaan. Di dalam channel kita Bridging Presentasi yang terdahulu saya sudah membahas tentang makna, tujuan, kemudian secara pastoral dan secara teologi ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam menyusun khotbah kedukaan. Dan hari ini kita melakukan secara lebih khusus lagi di dalam hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam menyusun khotbah kedukaan dari sisi homiletika. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mulai menyusun khotbah kedukaan. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perasaan keluarga atau orang-orang yang mereka kasihi, yang dia kasihi. Pastikan bahwa khotbah kita adalah khotbah yang menghormati perasaan dan kebutuhan dari orang yang mengalami duka cita. Memang kita harus mengakui di dalam video kita yang lalu bahwa khotbah, maksud saya kematian, adalah pintu untuk masuk kehidupan yang baru. Kita menawarkan pengharapan, kita menawarkan inspirasi yang baik. Tetapi kita harus tahu bahwa seburuk apapun orang yang mereka tinggalkan atau orang yang meninggal ini, kita harus berduka. Kita harus menghormati perasaan mereka. Oleh sebab itu, hindari kata-kata yang dapat menimbulkan rasa sakit, membuat mereka merasa tidak nyaman dengan pribadi orang yang meninggal ini. Seburuk apapun, kita harus menghargai serta menghormati orang yang meninggal ini. Yang kedua, kita harus mengingatkan akan kehidupan yang begitu sangat berharga. Sampaikan sebuah pesan yang penting bahwa menghargai kehidupan dan mengenang kenangan yang indah dengan orang yang meninggal itu merupakan bagian yang perlu. Jelaskan bahwa meskipun mereka telah pergi, ada kenangan, ada warisan yang pernah ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini. Dan itu harus diwariskan. Itu harus dijalani oleh orang-orang yang ada, yang masih hidup saat ini. Ingatkan akan kehidupan yang begitu sangat berarti. Yang ketiga, di dalam bela sungkawa itu, beri dukungan. Sampaikan dukungan dari komunitas, dari kelompok kepada keluarga yang berduka. Pastikan bahwa mereka yang ditinggalkan itu tetap didukung dan dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka tidak sendirian. Mereka tidak dibiarkan. Ada orang-orang di kelompok itu yang masih mendukung dan masih menyokong orang-orang yang masih hidup ini. Beri kenyamanan. Beri ketenangan buat orang-orang yang ditinggal. Fokuskan bahwa khotbah kita memberi kenyamanan, memberi ketenangan kepada orang-orang yang berduka. Ajak mereka untuk mendapatkan sebuah kekuatan iman, keyakinan, dan pengalaman spiritual yang baru bersama dengan Tuhan. Ingatkan, ada harapan,
ada kebangkitan. Tanpa mengabaikan kesedihan, tanpa mengabaikan perasaan duka cita dari orang-orang yang ditinggalkan itu. Sampaikan pesan bahwa harapan tentang kebangkitan dan kehidupan setelah kematian itu masih ada. Jelaskan, meskipun mereka kehilangan, ada harapan akan bertemu kembali di masa yang akan datang. Sampaikan cerita, sebuah kenangan, sebuah pengalaman tentang Anda dan orang yang meninggal ini. Hal ini dapat membantu untuk menghidupkan kembali, memberi kesempatan kembali bahwa orang yang ditinggalkan ini masih menerima cinta kasih, kebaikan dari orang-orang di sekelilingnya. Tapi juga kepada orang yang sudah meninggal tadi, bahwa dia pernah memberi kontribusi yang positif kepada seseorang, kepada sebuah kelompok, kepada orang-orang yang pernah hidup bersama. Sampaikan sebuah cerita, kenangan, akan kehilangan, akan sesuatu yang membekas. Ini merupakan sebuah dorongan yang begitu sangat baik. Yang ketiga, yang selanjutnya, mari kita membawa solidaritas atau sebuah salam perdamaian untuk saling menguatkan satu sama lain, menciptakan sebuah lingkungan yang penuh kasih, penuh pengertian, dan menemukan kedamaian bersama di dalam ketika mereka sedang menghadapi masa-masa yang sedih. Ini yang harus ditantang. Ini yang harus dibawa. Ini yang harus merupakan sebuah ajakan kita di mana masih ada kasih, masih ada pengertian, masih ada orang-orang yang peduli kepada orang yang ditinggalkan dan juga kepada orang yang sudah meninggal. Pada bagian penutup, tutup dengan sebuah inspirasi. Akhiri dengan sebuah pesan yang menginspirasi. Sebuah harapan akan masa depan yang baik. Komitmen untuk menghargai sebuah momen. Dan maju terus untuk mengingatkan bahwa ada warisan yang telah ditinggalkan. Di dalam masa pastoral kita, di video kita yang terdahulu, saya sudah menyampaikan bahwa kita perlu melakukan penelitian terhadap orang-orang yang meninggal ini. Baik itu sebuah kebiasaan maupun budaya lokal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada kalanya kita menggunakan simbol-simbol kebudayaan lokal yang ada untuk untuk menyatakan bahwa saya juga mengalami kesedihan. Baju hitam, ulos, dan simbol-simbol yang lain yang kerap kali mungkin dipakai oleh keluarga, oleh adat kebudayaan lokal, itu akan menolong kita juga bahwa kita sedang juga mengalami kedukaan. Kita pun juga harus meyakinkan bahwa menghormati adanya kepercayaan yang lain, nilai-nilai yang lain. Tanpa harus di dalam khotbah kedukaan itu kita melakukan pertentangan yang jelas. Meskipun harus diakui, Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
Ada begitu banyak di dalam khotbah kedukaan kita sedang melakukan apologetika. Tentang apa arti daripada makna kematian. Yang setiap kepercayaan atau keyakinan itu berbeda-beda. Dan kita menceritakan tentang keyakinan kita, mencoba mengkhotbahkan keyakinan kita kepada mereka. Tetapi harus kita yakini juga bahwa di dalam kita menyusun khotbah kedukaan, kita harus tahu betul, kita harus menghormati keyakinan dari orang-orang yang mendengar berita tentang khotbah kedukaan tersebut. Ada beberapa ayat yang biasanya digunakan oleh kita, seorang pengkhotbah, misalnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ini menceritakan tentang pengalaman Daud di masa-masa bahwa kesedihan, kedukaan, ada Tuhan yang gadanya yang tongkatnya akan selalu menghibur kita. Di dalam Yohanes 11 ayat ke-25-26, Allah juga sedang memberikan sebuah janjinya kepada kita tentang berita kebangkitan dan di dalam Dia kita percaya memperoleh kehidupan. Dan ini menjadi sentral juga di dalam kita melakukan khotbah kedukaan. Bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh kemenangan. Di dalam Roma 8 ayat ke-38 sampai 39, bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kasihnya Yesus Kristus walaupun di masa yang sulit, di masa yang penuh dengan penderitaan, di masa kedukaan adalah masa yang paling bawah. Tetapi siapa yang bisa memisahkan tentang kasih Allah? Di dalam kitab Wahyu pasal 21, bahwa segala sesuatu akan berlalu. Ratap tangis akan berakhir. Bagus untuk memberi semangat. Cocok di mana kita harus memberi inspirasi kepada mereka semua. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-13 sampai ke-14 menceritakan tentang Allah yang telah mati tapi dia juga bangkit, yang memimpin orang yang telah meninggal di dalam sebuah persekutuan yang indah bersama dengan dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-8, kita bukan hanya tinggal di sebuah tenda dalam tubuh yang fana, tetapi kita akan pergi untuk menemui dia. Oleh sebab itu, baik kita pergi tinggal di dunia maupun meninggalkannya, kita sama. Kita harus berada di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencananya, dan di dalam hati dia, dan di mana kita harus menyenangkan dia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-51-52, bagaimana berita sangkakala itu akan berkumandang dan orang mati itu akan dibangkitkan. Tidak akan binasa dan dia akan mengalami perubahan. Di dalam khotbah kedukaan dan ayat-ayat yang tadi, hal-hal yang perlu yang lakukan itu seharusnya menjadikan bagian yang terindah dalam kita mulai menyusunnya. Karena biasanya orang yang sudah mengalami kedukaan mudah sekali untuk bisa percaya dan menerima Kristus. Meskipun kadangkala ada baiknya mereka sedang bertanya-tanya tentang kehidupan. Tetapi berita tentang kedukaan adalah sebuah pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab oleh kebenaran firman Tuhan. Dan keyakinan yang kokoh di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, di dalam episode kita yang akan datang, kita akan berbicara mengenai
struktur khotbah kematian. Ada dua struktur khotbah kematian yang bisa kita gunakan. Tetapi struktur khotbah ini bisa Anda variasi di dalam bentuknya, di dalam polanya, dengan menyaksikan video kita yang pertama di dalam preaching presentasi ini, yaitu dengan judul struktur khotbah. Saya rasa pada hari ini kita cukup banyak dipelengkapi tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan hal-hal yang perlu kita lakukan ketika kita mulai menyusun dari pra khotbah dan pasca khotbah. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dan mempersiapkan kita dan menjadikan khotbah kedukaan ini bukan hanya khotbah yang singkat lalu begitu saja, tetapi menjadikan sebuah momen di mana Allah ditinggikan, Allah dibesarkan, dan pada orang yang ditinggalkan mereka mendapatkan pengharapan, mereka mendapatkan kekuatan, dan orang-orang yang ditinggalkan juga mendapatkan inspirasi dari kebenaran firman dan orang yang sudah meninggal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.